Ya pemirsa, dalam hasil survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI bertema peta kompetisi Pilpres dan sikap publik terhadap isu-isu nasional menyebut beberapa fakta terbaru yang berkaitan dengan dinamika jelang pemilu 2024. Mulai dari isu-isu nasional yang menyebabkan preferensi calon pemilih jelang pemilu 2024 dan siapa-siapa saja yang dianggap cocok menjadi pengambil kebijakan terkait dengan isu tersebut alias calon presiden. Ini pula pemirsa yang terlihat dari kejar-kejaran elektabilitas atas beberapa nama, terutama dua calon presiden yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Serta tentunya siapa-siapa saja yang cocok ya mendampingi nama-nama tersebut dalam pemilu 2024. Kita bahas malam hari ini lebih dalam dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Wakil Ketua Partai Gerindra Habibur Rahman, kemudian Sekjen DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Edi Suparno, serta politikus senior PDIP Arya Bima. Dan kita tentunya masih menunggu ini yang memegang pemantiknya ini, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Ibu. Ibunya cuma satu Mas, Bapak. Mas Edi. Baik. Baik Pak Arya, Mas Edi maupun juga Bang Habib tampaknya sudah melihat ya bagaimana hasil survei ini menunjukkan tampaknya nama Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo sedang berkejar-kejaran satu dengan yang lainnya. Bahkan Pak Arya Bima dan juga Mas Edi hadir pula ya dalam rilis survei LSI hari ini. Tapi kalau begitu saya ke Bang Habib dulu yang kebetulan nama Pak Prabowo menduduki peringkat teratas saat ini dalam elektabilitas. Bagaimana Gerindra menanggapinya? Ya tentu kita tidak boleh tinggi hati ya, apalagi jumawa dengan hasil survei ini. Kita tahu kan beberapa hari sebelumnya lingkaran ya, kalau ini kan lembaga ya, lingkaran survei juga kurang lebih hasilnya mirip-mirip ya. Yang jelas harus diakui bahwa dua baca pres yang paling top saat ini selain Pak Prabowo yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan adalah dua kompetitor yang berat ya. Dua lawan berat bagi Pak Prabowo karena keduanya adalah juga putra-putra terbaik bangsa ya. Pak Ganjar kita tahu beliau tokoh nasional ya, walaupun jabatannya gubernur di Jawa Tengah tapi kapasitasnya tokoh nasional. Beliau pengalaman di DPR ya, kemudian juga Pak Anies Baswedan juga merupakan lawan berat. Karena itu kami akan selalu cermat ya, akan selalu hati-hati dalam mensikapi semua hasil survei yang disampaikan oleh rekan-rekan lembaga survei. Ini menjadi acuan kami ya, ini menjadi pedoman bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Ya dan menemukan kelemahan-kelemahan seperti apa ya dan potensi-potensi keunggulan di masa yang akan datang. Oke, kalau menurut Bang Habib sendiri kira-kira keunggulan Pak Prabowo saat ini disebabkan oleh apa saja? Nanti saya akan konfirmasi juga sih ke Mas Jayadi. Ya kalau kita melihat ya, kalau sejauh ini kan Pak Prabowo kan kita tidak terlepas dari kinerja beliau di Kemenhan ya, yang diapresiasi oleh publik. Kita tahu selama ini di 2014 dan 2019 survei Pak Prabowo juga tinggi. Tetapi orang belum tahu Pak Prabowo ini kalau diberikan kesempatan di kekuasaan seperti apa. Karena kan dulu kan di zaman terakhir ya sebelum Pak Prabowo pensiun, beliau di era Orde Baru memimpin satuan militer yang lingkupnya tidak begitu luas. Nah di Kemenhan ini ya cakupan kepemimpinannya begitu luas dan posisinya cukup strategis, ternyata beliau perform. Dan yang lebih penting lagi beliau menunjukkan kerjasama yang sangat baik ya, sinergitas yang sangat baik dengan Pak Presiden Jokowi. Nah itu saya pikir ikut memberikan andil ya, selain kerja Pak Prabowo pribadi, tetapi sinergitas dengan Pak Jokowi memberikan andil terhadap tingginya survei Pak Prabowo karena kita tahu masyarakat ini kan puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Approval ratingnya tinggi sekali ya, bahkan mencapai rekor, sehingga tentu ada dalam kasus ini saya mengatakan ada Prabowo efek sendiri, tetapi juga ada Jokowi efek. Nah, jadi Prabowo dan Jokowi efek
gitu. Jadi gabung menjadi satu, inilah yang menyebabkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Ya, betul. Stabil, betul. Dan unggul sementara. Begitu Pak Arya Bima. Kalau dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang membuat saat ini Pak Ganjar kalah begitu sementara dari Pak Prabowo? Yang paling mendasar, tingkat popularitasnya harus kita kejar ya. 100% rakyat Indonesia sudah mengenal Pak Prabowo yang sekaligus juga calon presiden dari Partai Gerindra. Saat ini keterkenalan atau popularitas Pak Ganjar masih di angka 83 sampai 85%. Jadi ada 17 sampai 15% yang belum mengenal Pak Ganjar Pranowo, apalagi tahu bahwa Pak Ganjar adalah calon presiden. Ini yang masih kita kerjakan sampai hari ini. Sehingga kalau nanti harus apple to apple dengan Pak Prabowo, itu tingkat keterkenalan atau popularitas itu harus sama lebih dulu. Waktu yang masih ada 8 bulan, ini masih kita kejar dulu untuk waktu yang cukup pendek untuk mengenalkan dengan spektrum seluruh Indonesia. Organ-organ partai, relawan, media sosial, mainstream, online, terus kita usahakan ikut membantu terhadap spektrum keterkenalan atau popularitas Pak Ganjar Pranowo. Ini PR buat kita, dan di situ juga akan terlihat sejauh mana nanti kinerja-kinerja Pak Ganjar juga akan dipopulerkan sekaligus untuk mendapatkan bagaimana pengakuan publik, karena hasil survei tidak akan berubah kalau kita tidak bekerja. Kita yakin begitu. Betul. Karena ini bukan hanya masalah pencitraan atau membangun persepsi, tapi bagaimana perintah Ibu Mega atau perintah Ketua Umum, terutama otot partai dan juga bekerja sama dengan berbagai tokoh, termasuk partai-partai pengusung seperti Rindu, P3 dan para relawan ini bekerja keras untuk mengenalkan Ganjar sehingga tingkat popularitasnya bisa 100%, yang hari ini masih kisaran antara 83 atau 85%. Ini yang masih kita kejar. Oke, ngejarnya di sektor mana saja Pak Arya? Ya di sektornya kan harus menghadirkan Ganjar atau menghadirkan Pak Ganjar ke publik lewat instrumen media tentunya, lewat instrumen organisasi partai pengusung misalnya, juga kehadiran ke spektrum daerah. Karena ketinggalan Pak Ganjar yang baru mencalonkan 2 bulan ini memang beda dengan Prabowo yang sudah 15 tahun tahu persis Pak Prabowo adalah seorang calon presiden ya. Ini bukan hal yang mudah, tapi kita percaya 8 bulan akan cukup waktu untuk mengejar ketinggalan tingkat popularitas dulu, bukan tingkat elektabilitas. Kalau tingkat elektabilitas saat ini, size untuk kekalahan masih sekitar di margin error. Ada hanya tadi saya lihat dari survei terlihat ada 3%, 3% antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Tapi dengan dasar tingkat popularitas yang sudah berbeda ya. Popularitas Ganjar baru sekitar 85%. Masih 15% orang tidak mengenal Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo. Saya kira itu, dan kita mencermati betul juga dari hasil survei apa variabel-variabel, apa indikator-indikator, termasuk juga melihat apa yang menyebabkan Pak Prabowo cukup bisa mengungguli hasil survei. Tidak lepas juga dari keterpengaruhan Pak Jokowi, sekaligus juga terpengaruhan menurunnya Mas Anies Baswedan, itu juga cenderung menjadi penambahan suara Pak Prabowo. Jadi ada 2 yang cukup efektif. Saya mengamati demikian, dan itu hal yang wajar, waktu masih 8 bulan, dan menjadi PR kami. Tipe Ganjar ini kalau di underdog dia akan lebih semangat untuk kerja maupun untuk lebih mempopulerkan banyak hal yang dia miliki ke publik, saya kira itu. Menarik, ada efek psikologis begitu yang ditimbulkan kalau misalnya Pak Ganjar merasa dirinya adalah kuda hitam atau underdog begitu ya Pak Arya ya.
Oke, Mas Edi, saya harus ke Anda gitu. Ketika PAN di sini melihat peta perpolitikan atau katakanlah peta elektabilitas antar para capres, tentu saja juga menjadi sebuah pertimbangan sendiri bagi strategi PAN ke depannya, termasuk mungkin juga untuk mengusulkan pendamping nama baik untuk Pak Prabowo misalnya atau Pak Ganjar, begitu Mas Edi? Ya, memang berbeda dengan apa yang disampaikan Mas Habibur Rahman dan Mas Arya Bima yang mengomentari dan memberikan tanggapan terhadap bakal capres mereka Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Ya, saya dari PAN ini kita memang sudah dari awal mengajukan bakal cawapres, bukan bakal capres. Dan dari awal kami secara konsisten kita telah mengusulkan baik itu kepada Ibu Megawati dalam pertemuan kami yang baik dan produktif dengan PDIP maupun juga dengan Pak Prabowo ketika kita berkunjung bersilaturahim dengan Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra datang ke DPP PAN, kita secara konsisten dan kita sebut ini sebagai menu wajib. Kita mengusulkan Pak Erick Thohir sebagai bakal calon pendamping, bakal cawapres baik itu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Nah, saat ini kami memang berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kami bisa mendapatkan jawaban yang definitif atas bakal cawapres yang kita usulkan. Apalagi sekarang ini secara empiris sudah terlihat bahwa Pak Erick Thohir itu mengungguli bakal cawapres yang lain seperti Pak Ridwan Kamil, Mas AHY, Mas Sandiaga Uno. Jadi ya ini memang merupakan refleksi dari tingkat kepuasan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Erick Thohir yang telah menunjukkan kinerja yang baik, baik itu sebagai menteri, baik itu sebagai ketua penyelenggara Asian Games, baik itu sebagai ketua PSSI, apalagi akhir-akhir ini sebagai ketua PSSI, Pak Erick Thohir sudah bisa menorehkan sebuah prestasi gemilang ketika kita bisa membawa kembali medali emas di SEA Games untuk sepak bola. Begitu juga ya rasa haus masyarakat terhadap tontonan sepak bola yang berkualitas Indonesia melawan Argentina bisa disuguhkan oleh Pak Erick Thohir dan prestasi lainnya. Jadi saya kira ini merupakan refleksi masyarakat yang kemudian dicerminkan di dalam hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI pada hari ini. Jadi kami secara konsisten ke depannya akan tetap mengusulkan Pak Erick Thohir baik kepada Pak Ganjar dan kepada Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau akan memutuskan, dan ketika beliau sudah memutuskan, saya kira DPP PAN secara cepat bisa memutuskan arah koalisinya kepada salah satu capres yang kita akan dukung nanti. Oke, tapi kalau berdasarkan ini saya sambil baca ya Mas Edi gitu, kalau dari kertas lebih unggul berpasangan sama siapa begitu? Tentu saja kan PAN juga sudah punya datanya sendiri gitu, berpasangan antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Ya, kalau dilihat per hari, dan ini berdasarkan survei dari Mas Jaya Hadihanan dari LSI, sekitar separuh dari pemilih PAN itu adalah pemilih yang condong kepada Anies Baswedan, tetapi tidak menolak Pak Prabowo. Dan uniknya bahwa di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, justru banyak pemilih PAN itu condong ke Pak Ganjar. Nah, oleh karena itu, ya kami juga melihat pada kerjasama kita selama ini dengan PDIP, ya selama ini baik-baik saja, apalagi di dalam berbagai pilkada serentak, justru kita bisa menuai banyak sekali kemenangan di pilkada karena kita saling memperluas basis ketika berkoalisi dengan PDIP. Namun demikian, kita juga punya histori yang panjang dengan Gerindra dan Pak Prabowo. 2 kali PAN itu mengusung Pak Prabowo dengan bersama-sama teman-teman Gerindra. Jadi hubungan kita juga sudah klik. Jadi kalau dibilang sekarang ini boleh dibilang ya hampir sama efek positifnya yang akan kita terima sebagai partai jika kita mengusung Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, dengan catatan tentu kalau memang Pak Erick Thohir akan diambil sebagai cawapresnya karena Pak Erick Thohir sudah sangat kental terasosiasi dengan PAN saat ini. Oke, menarik. Ini jadi kayak ya mau nggak mau
komunikasi yang terjalin akan bisa harusnya membuat pertimbangan sendiri atau keputusan begitu dalam waktu dekat ya. Tinggal bagaimana ini parpol-parpol yang akan membantu koalisi atau saling bersaing dengan satu yang lainnya gitu melakukan komunikasi baik di depan maupun juga di belakang panggung. Tapi kayaknya saya juga mau konfirmasi langsung nih, kebetulan Mas Jayadi Hanan juga sudah bergabung. Tapi kita tahan dulu ya, kayaknya akan kita ramaikan di segmen berikut ya Bapak-Bapak. Tetaplah bersama kami pemirsa, Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi.